Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Renifa akan mempresentasikan artikel dengan judul Upaya Peningkatan Keaktifan dan Prestasi Belajar Peserta Didik dengan Menerapkan Model Pembelajaran Problem Based Learning pada mata pelajaran PPKN kelas 5 SD Negeri 1 Bawu. Abstrak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar peserta didik dengan model Problem Based Learning pada mata pelajaran PPKN kelas 5. Model pembelajaran Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir memecahkan masalah pada mata pelajaran PPKN. Rencana penelitian ini akan dilakukan dalam 2 siklus. Siklus pertama dan siklus kedua menggunakan model PBL. Rencana tindakan penelitian pada setiap siklus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pada siklus 1 mengalami peningkatan hasil belajar peserta didik dengan rata-rata kelas 80 dan persentase ketuntasan 83%. Dan pada siklus 2 juga mengalami peningkatan hasil belajar dari siklus 1 dengan rata-rata kelas 90 dan presentasi ketuntasan 100%. Pendahuluan. Tujuan pendidikan itu juga ditanamkan sejak manusia masih dalam kandungan, lahir hingga dewasa yang sesuai dengan perkembangan dirinya dalam pencapaian dari tujuan pendidikan tersebut, salah satunya dengan dilakukannya melalui pembelajaran kelas. Salah satu mata pelajaran wajib di sekolah dasar adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik, kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan bangsa. Pembelajaran di sekolah akan berjalan baik apabila guru menerapkan pembelajaran yang menghadapkan pada masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Oleh karena itu, guru dituntut mampu mengelola proses pembelajaran mengajar yang memberikan rangsangan kepada peserta didik sehingga peserta didik mau belajar karena memang peserta didik subjek utama dalam belajar. Peneliti menemukan rendahnya keaktifan peserta didik terhadap pembelajaran PPKN yang sedang berlangsung di kelas 5 SD Negeri 1 Bawu. Dari ke-6 peserta didik yang mencapai nilai KKM dan aktif dalam pembelajaran hanya 1 peserta didik saja. Sedangkan 5 peserta didik pasif dalam pembelajaran dan nilainya di bawah nilai KKM. Sedangkan KKM pelajaran PPKN di kelas 5 SD Negeri 1 Bawu yaitu 75. Sedangkan lebih dari 50% peserta didik di kelas 5 nilai PPKN di bawah nilai 75. Berdasarkan informasi yang telah peneliti dapatkan dari observasi tersebut, peneliti menganggap perlu adanya perubahan dalam proses belajar mengajar. Karena itulah peneliti mencoba mengadakan penelitian di SD Negeri 1 Bawu menggunakan model yang akan mendukung pembelajaran. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, khususnya pada pelajaran PPKN, guru perlu menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning. Menurut Rianto, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah melalui pencarian data, sehingga diperoleh solusi dengan rasional dan autentik. Dengan menggunakan model Problem Based Learning dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Tujuan dari penelitian tindakan kelas atau PTK adalah meningkatkan atau memperbaiki praktik belajar di sekolah. Rencana penelitian ini akan dilakukan dalam 2 siklus. Siklus pertama dan siklus kedua menggunakan model PBL. Setiap akhir siklus diadakan evaluasi atau tes secara tertulis. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Bawu.
subjek dalam penelitian ini yaitu wali kelas 5 Ibu Putri SPD dan peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Bau. Teknik pengumpulan data yaitu tes dan observasi. Rencana tindakan penelitian ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil dan pembahasan. Hasil pelaksanaan pra-PTK. Pada pra-PTK, jumlah peserta didik yang tuntas lebih sedikit dibandingkan peserta didik yang belum tuntas. Dari 6 peserta didik, hanya 1 peserta didik yang berhasil mencapai KKM. Sedangkan 4 peserta didik belum mencapai KKM, sehingga persentase ketuntasan yang diperoleh sebesar 10%. Nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik kelas 5 pada mata pelajaran PPKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab yaitu 55. Jadi masih belum mencapai KKM yang ditentukan oleh sekolah. Nilai rata-rata tersebut harus mencapai 75 atau lebih dari 75 jika dapat dikatakan berhasil atau tuntas. Dengan melihat hasil dari data di atas, perlu adanya tindakan dalam pembelajaran melalui metode problem based learning, sehingga diharapkan hasil belajar peserta didik dapat meningkat. Hasil dari siklus 1. Pada tahap perencanaan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menyusun silabus dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dan dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik dan lembar kerja kelompok serta mempersiapkan media pembelajaran berupa puzzle. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pembelajaran terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada siklus 1 model PBL tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar pada mata pelajaran PPKN kelas 5 SD 1 Bau pada siklus 1 diperoleh nilai rata-rata 80 dari jumlah peserta didik yaitu 6 orang. Terdapat 1 siswa yang tidak mencapai KKM karena nilai KKM yang ditentukan pihak sekolah yaitu 75 pada mata pelajaran PPKN, sehingga persentase ketuntasan peserta didik yaitu sebesar 83%. Data hasil observasi dilaksanakan kegiatan pembelajaran peserta didik pada siklus 1 yaitu persiapan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir atau penutup. Pada siklus 1 ini terjadi peningkatan pada hasil belajar peserta didik dari sebelum dilakukan kegiatan penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu memperbaiki RPP, media, dan mencari materi dari berbagai sumber yang ada. Tujuan agar peserta didik lebih banyak memperoleh pengetahuan dan mempersiapkan persoalan-persoalan mengenai materi yang akan dibahas pada siklus 2, agar peserta didik dapat aktif dan berpikir secara kritis. Selanjutnya yaitu hasil pada siklus 2. Tahap perencanaan. Rencana pelaksanaan pembelajaran juga dilengkapi dengan memberikan lembar kerja pada peserta didik menyusun soal uji kompetensi dengan indikator kompetensi yang sama pada siklus sebelumnya sebagai penilaian dari hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran. Selanjutnya, pelaksanaan tindakan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dibagi menjadi 3 yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada perbaikan siklus 2, peserta didik mulai terbiasa menggunakan model problem based learning atau PBL, sehingga hasil belajar peserta didik meningkat. Terlihat dari kenaikan nilai rata-rata pada siklus 2 yaitu 90 yang sudah mencapai KKM, dengan siswa tuntas yaitu 6 dari 6 peserta didik. Persentase dari penilaian tes hasil belajar pada siklus 2 memperoleh 100%. Data hasil observasi yang dilihat dari aspek didapatkan pada setiap aspek lembar aktivitas peserta didik selama kegiatan belajar sudah menunjukkan peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Hal ini terlihat dengan aktivitas peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari data di atas, nilai-nilai siklus 1 adalah 80 dan nilai rata-rata siklus 2 yaitu 90, sedangkan nilai persentase siklus 1 yaitu 83% dan siklus 2 persentasenya 100%.
Hal ini dapat diketahui dari hasil setiap nilai peserta didik mengalami ketuntasan sesuai dengan KKM yang telah ditentukan, yaitu 75. Jadi penelitian yang dilakukan pada siklus 2 ini mengalami keberhasilan. Peneliti memandang tidak perlu lagi melakukan penelitian ke siklus berikutnya. Simpulan. Penelitian tindakan kelas pada kelas 5 SD N1 Bau tahun pelajaran 2020 dan atau 2021 dengan model PBS dilaksanakan dalam 2 siklus. Pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Berdasarkan hasil kedua siklus dapat disimpulkan bahwa model problem-based learning dapat meningkatkan berpikir secara kritis pada peserta didik. Rata-rata pada siklus pertama yaitu 80 dan jumlah presentasi ketuntasan yaitu 83%. Sedangkan pada siklus kedua yaitu rata-rata kelas 90 dan jumlah presentasi ketuntasan yaitu 100%. Terima kasih.